Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan satu pun terlewatkan. Pagi hari ini tidak ada satu pun yang terlewatkan. Tuhan, Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Hati yang penuh dengan penyembahan, hati yang dipersiapkan untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan disukakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, berkati setiap persiapan hati kami. Tuhan, sekiranya ada pelanggaran, kesalahan, dosa dalam hidup kami, pagi hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau ada kemarahan, ada kendikihan, ada iri hati, ada kesombongan Tuhan, kami lepaskan semua pagi hari ini. Kami bersatu hati sepakat untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau sudah persiapkan semuanya. Hamba yang akan menyampaikan pesan Tuhan, Engkau urapi dengan urapan-Mu yang khusus. Setiap Tuhan pelayan-pelayan Tuhan, musik, worship leader, singer, usher, semuanya Engkau persiapkan dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, sungguh kami serahkan Tuhan. Tempat ini penuh dengan lawatan Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini, tidak ada satupun yang tidak terima pesan Tuhan. Kami sungguh sangat percaya dan percaya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami membuka ibadah pagi hari ini hanya dengan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya terima lawatan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu di sini. Shalom Bapak Ibu yang ada di Zoom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama berkumpul tempat ini untuk beribadah bersama. Suatu anugerah ya Ci ya, di dalam Tuhan ya. Kita masih bisa beribadah hari ini. Tidak lupa kita ucapkan Kongsi Facai masih dalam edisi Imlek. Wang Sesun Cinpo semuanya, biar semua sehat selalu dan diberkati Tuhan dalam segala hal ya. Untuk yang beribadah melalui Zoom, kita imbau untuk buka kamera ya sama proses selama ibadah, biar kita kebersamaan dalam beribadah ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menguasai hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita senantiasa mau berkata, ku mau cinta Engkau Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kita mau katakan, wo yao yong yong yen yen ai zhe Yesus. Wo yao yong yong yen yen ai zhe Yesus. Wo yao yong yong yen yen ai zhe Yesus. 虽然生命中风风和暴雨接连不断来，我要永永远远爱着耶稣。Sekali lagi katakan, 我要永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣。 虽然生命中狂风和暴雨接连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。哦天父，哦阿爸天父，
hatimu ya Aba. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah, ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan dengan segenap hatiku menyembah Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kau curahkan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan di tempat ini. Biarlah Kau bentuk kami ya Tuhan. Hati kami mau menyerah kepadamu. Haleluya. Katakan ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Amin ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi kita katakan dengan hati sungguh. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan yang pimpin ibadah hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Siapkan hati kita. Ada di barcode depan. Dan bisa juga untuk persembahan bisa maju ke depan juga di dalam kotaknya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Amin. Amin. Sebelum melaksanakan persembahan, kita berdoa. Ya. Bapak, tiba saatnya kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, Engkau menguduskan persembahan kami agar layak untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat Haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari Tuhan, hari berganti hari, datang
Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari Tuhan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali semuanya Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Oke, kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. amin Tuhan Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang sungguh-sungguh ke hadirat-Nya. Kita mau rasakan jamahan Tuhan. Kita mau rasakan Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia,
selamatkan hidupku. Angkat tangan kita untuk memuji nama-Nya. Ya Tuhan Yesus, itulah yang menjadi keputusan hati kami. Kami akan menyembah Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kami, sampai selama-lamanya, selama hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain, Tuhan lain yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini waktunya Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami anak-Mu yang hadir tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya apa yang Kau sampaikan pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi setiap kami. Urapi setiap kami, berikan hati seorang murid supaya kami bisa memahami apa yang Kau sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini.
Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, selamat pagi. Baik yang ada di sini, baik yang ada di Zoom, yang mantau lewat YouTube juga. Shalom. Apa tadi pagi? Kyonghi. Terus lanjutannya gimana? Kyonghi. Apa? Gongsi wacai terus. Angpone aja lali ngono wis. Oke, luar biasa pagi hari ini suasananya seperti kita ada di Glodok lah gitu ya. Nanti habis selesai khotbah, sudah boleh foto-foto daripada ke petak 9 jauh, ongkos di sini aja foto-fotonya. Sama ya, suasana Imlek juga. Oke, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judulnya, saya berikan judul Kelegaan yang dari Tuhan. Kita baca ayat yang pertama, Matius 11 ayat yang ke-28. Mungkin bisa ditayangkan. Matius 11 ayat yang ke-28. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saudaraku, kita sering kali membaca ayat ini, sering mendengar ayat ini. Mungkin kita juga sering membaca di renungan-renungan ya, di renungan-renungan di media ayat ini. Sering juga mendengar khotbah tentang ayat ini. Ya. Pagi hari ini, dengar lagi ayat ini, saudaraku. Tapi percayalah, ya, bahwa firman Tuhan berkata begini, bahwa di akhir zaman nanti, akhir zaman sekarang ini, bahwa pengetahuan akan firman Tuhan itu akan bertambah-tambah, gitu. Ya, itu dicatat di dalam Daniel 12 ayat yang keempat, nggak usah ditayangkan. Ya. Jadi setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali kita baca firman Tuhan, ayat yang sama, perikop yang sama, maka kita akan mendapatkan pengertian yang baru. Saudara percaya ini? Setuju dengan hal ini? Makanya jangan berhenti baca firman Tuhan, jangan berhenti merenungkan firman Tuhan, pasti akan dapat sesuatu yang baru. Demikian juga pagi hari ini, saya berharap kita semua mendapat sesuatu yang baru dari ayat ini. Begitu. Saudaraku, ayat ini zaman dulu, ketika saya baru bertobat itu tahun 80-an, sampai 90, sampai hampir tahun 2000 lah gitu ya. Itu ayat ini seringkali dipakai judul KKR, atau paling tidak dicantumkan sebagai ayat dalam KKR itu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, gitu ya. Nah, pada waktu itu, ya, biasanya kelegaan yang dimaksud ini adalah kelegaan yang dimaksud ada kelegaan dari terbebas dari persoalan-persoalan yang sedang menghimpit. Misalkan nih, misalkan begini. Mari yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Maka yang sudah bertahun-tahun sakit, sudah berobat kemana-mana, engkau akan datang, akan diberi kelegaan, kamu akan sembuh dan lega. Gitu. Mari datanglah kepadaku, yang selama ini dihimpit oleh ekonomi yang sulit, banyak hutang, mari datang kepadaku, maka kau akan diberkati. Seperti itu. Yang selama ini usahanya nggak naik-naik, nggak nanjak-nanjak, nanti Tuhan akan pulihkan, jadi berkatnya banyak. Gitu. Atau mungkin mari yang sudah lama merindukan seorang anak, udah bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak memiliki anak, mari datang kepadaku, nanti kamu akan diberi anak dan kamu akan merasa lega, begitu. Atau mungkin rumah tangganya ribut melulu, datang kepadaku, mari, yang letih lesu, nanti rumah tanggamu akan dipulihkan, seperti itu. Dulu pengertian kita, saya paling tidak, ya seperti itu. Ya memang pada waktu itu sebagai orang Kristen baru, ya emang seperti itu yang saya ngerti pada waktu itu. Kelegaan dari ini artinya terlepas dari segala permasalahan yang ada di dunia ini. Gitu. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, berpuluh-puluh tahun,
pengertian kita kan berkembang. Hikmat kita ditambah-tambah sama Tuhan. Kita bisa belajar lebih jauh lagi. Lalu setelah itu mulai mikir sekarang, apa iya itu yang dimaksud ya? Apa iya begitu ya? Kenapa? Karena kalau dihubungkan dengan ayat yang ke-29, ya, tadi kan 28, ayat 29, Tuhan katakan, mari belajarlah kepadaku. Jadi terus datang kepada Tuhan Yesus, suruh belajar kepada Tuhan Yesus. Apa iya? Tuhan Yesus menyuruh kita datang kepada Dia, belajar bagaimana supaya ekonomi kita dipulihkan. Apa iya kita disuruh belajar dari Tuhan Yesus bagaimana bisnis kita menjadi maju? Apa iya kita suruh belajar kepada Tuhan Yesus supaya bagaimana kiat-kiat untuk cepat memiliki anak seperti itu? Dan lain-lain. Apa iya? Kan tentu tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus jauh-jauh dari surga turun ke dunia, bahkan mati di kayu salib, bukan hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan di dunia, bukan. Karena kalau hanya untuk masalah-masalah dunia ini terlalu mahal harganya. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Dan kalau kita menganggap Tuhan Yesus hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah permasalahan dunia ini, lalu apa bedanya dengan para dukun di sono? Di dukun juga bisa, nyembuhin bisa nggak? Bisa. Bikin kaya bisa. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan mereka? Kalau kita menganggap itu. Begitu, ya. Nah, bahkan kalau kita Rasul Paulus mengatakan begini. Buka aja ya, Saudara ya. Haleluya. Ini kelegaan benar-benar. Haleluya, maafkan saya. Ini ada ditutup di sini. Nah, kalau yang kita harapkan datang kepada Tuhan Yesus untuk kelegaan dari permasalahan-permasalahan dunia ini, saudaraku, Rasul Paulus mengatakan apa? Rasul Paulus mengatakan begini, di dalam 1 Korintus 15 ayat 9, gini, jikalau kita nih, ya, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Malang kamu, gitu. Kalau kamu ngarepin Tuhan Yesus hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia ini, kamu adalah orang yang paling malang. Gitu. Kenapa? Gak dapat apa-apa. Ya, gak dapat apa-apa. Karena orang di luar sana juga bisa buat seperti itu, gitu. Ya, karena kelegaan yang ditawarkan Tuhan ini adalah kelegaan yang dari Tuhan. Ya, kelegaan yang dari Tuhan adalah kelegaan yang meliputi roh jiwa kita. Dan untuk itulah Tuhan turun dari dunia, bahkan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk memberi kelegaan bukan hanya apa dari masalah dunia, tapi kelegaan yang meliputi roh dan jiwa kita, Bapak Saudara. Ya. Kelegaan ini kalau saya baca dalam ayat-ayat paralel, sana kan ada bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya itu ditulis dengan anapauo. Kelegaan itu adalah anapauo. Bisa berarti kelegaan, ya. Bisa berarti perhentian, bisa berarti istirahat, bisa berarti puas, bisa berarti damai yang dari Tuhan, damai yang melampaui segala akal pikiran, damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia, damai yang tidak bisa direnggut oleh dunia juga. Itu maksudnya anapauo itu. Ya. Ya. Masalah boleh ada dan akan tetap ada. Orang-orang yang nggak percaya Yesus pun juga akan menghadapi masalah. Tapi bedanya kita, kalau kita memiliki kelegaan yang dari Tuhan tadi, saudara, maka persoalan-persoalan yang ada tidak bisa merenggut kelegaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Saudara percaya itu? Amin. Seperti yang diilustrasikan oleh Daud di dalam perikop yang sangat terkenal, Mazmur 23. Yang kemarin hadir dalam doa pagi, kita nyanyikan bersama-sama itu. Mazmur 23 terkenal.
Daud menggambarkannya kelegaan itu seperti ini. Ayat pertama kan gini, Tuhan adalah gembalaku. Terus yang kedua, takkan kekurangan aku. Ayat yang keduanya, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Udah sampai di sini aja, nanti habis waktunya. Ya. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, ya, dan membuat kita tenang, membuat domba-domba itu tenang. Coba tolong ditayangkan lagi judul khotbah saya tadi, Ton. Inilah yang diilustrasikan oleh Daud. Kita melihat bahwa domba-domba itu bisa berbaring di atas rumput hijau dengan tenang, meskipun domba-domba ini mengerti bahwa di luar sono itu banyak bahaya yang mengancam dirinya. Ada apa, serigala, ada harimau, ada apa mungkin beruang, ya. Atau apa lagi, kalau di sana nggak tahu binatang buas apa lagi. Ada binatang buas yang di luar sana yang mengancam dirinya sewaktu-waktu bisa menyerang dia. Mungkin juga dia berpikir, mungkin lama-lama ini rumput-rumputnya bisa habis. Tapi mereka bisa berbaring dengan tenang. Kenapa, saudara? Di tengah ancaman, dia berbaring dengan tenang. Kenapa? Karena para domba ini, dia mengerti bahwa mereka semua itu memiliki seorang gembala. Mereka mengenal gembalanya. Bahkan, ya, Tuhan katakan ya, domba-dombaku akan mengenal aku dan mendengarkan suaraku. Mereka para domba itu mengenal gembalanya. Dan para domba itu mengerti bahwa mereka ada dalam penggembalaan, sedang dalam penggembalaan gembalanya. Dia pasti akan dilindungi, dia pasti akan dipelihara, dia pasti akan aman di dalam tangan sang gembala itu. Itu yang dirasakan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita. Ya, demikian juga kita. Kalau kita menerima kelegaan dari Allah, meskipun masalah ada, tetap ada seperti saya katakan. Masalah tetap ada. Ancaman tetap ada. Ya. Kita lega bukan oleh karena masalah selesai, tapi kita menerima kelegaan dari Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita memiliki gembala yang agung, yang kita panggil di dalam nama Yesus. Karena kita tahu bahwa gembala agung kita itulah gembala kita yang memelihara kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita, dan kita pasti aman di tangannya. Amin, saudaraku. Itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan kelegaan, sekali lagi, bukan kelegaan dari persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan di depan tadi, bukan. Ya. Jadi mulai hari ini, saudaraku, pengertian kita tentang kelegaan itu harus kita perluas. Harus kita pahami lebih luas lagi. Ya. Bahwa kelegaan yang ditawarkan itu adalah, sekali lagi, bukan karena selesai dari persoalan-persoalan permasalahan dunia, tetapi kelegaan yang Tuhan tawarkan oleh karena kita mengerti bahwa kita ada dalam penggembalaan gembala agung yang akan menjaga, yang selalu menjaga, memelihara, melindungi kita sehingga kita merasa aman. Situasi apapun adanya, kita tetap aman di dalam Dia. Amin, saudara? Itu harus kita pahami, harus mengerti. Nah, selanjutnya, kelegaan yang dari Tuhan ini, saudaraku, ditawarkan oleh Tuhan Yesus, dapat dimiliki oleh siapa? Oleh semua orang. Tapi, ada tapinya. Tadi katakan, mari semua yang letih lesu. Semua orang. Tapi ada syaratnya. Semua tapi ada syaratnya Tuhan Yesus itu gitu. Tapi ada syaratnya. Yang diundang itu adalah yang memenuhi syarat dulu. Apa syaratnya? Nah, kita akan lihat bersama. Nah, apa syarat supaya kita dapat memenuhi undangan Tuhan Yesus itu? Matius 11 ayat yang ke-25. Matius 11 ayat 25. Nah, dia. Pada waktu itu
Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. 26-nya, engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah, orang-orang kecil itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan untuk menyatakannya. Ya. Jadi syarat pertama, orang yang boleh datang kepada Tuhan Yesus adalah ayat yang ke-25 tadi, ayat ke-25, 25 terakhir dan 27 tadi dikatakan, yaitu orang-orang yang seperti anak kecil. Anak kecil ini di dalam bahasa aslinya memakai kata nepios. Nepios. Kalau di dalam itu, kalau di dalam Alkitab itu macam-macam. Nepios itu anak 7 batuta. Batuta. Bawah 7 tahun. Kalau di sini kan balita. Di sana batuta. Pakai kata nepios. Kalau 7 sampai 14 itu lain lagi. Paidion gitu. Ini nepios, tapi bukan berarti kita harus menjadi seperti anak umur batuta, bukan. Tetapi sifatnya kita harus memiliki sifat seperti anak kecil di bawah 7 tahun. Apa sih sifatnya? Anak kecil 7 tahun di bawah 7 tahun itu polos, hatinya polos, nggak neko-neko, terus memiliki keingintahuan yang tinggi. Betul nggak, saudara? Anak kecil di bawah 7 tahun itu memiliki keingintahuan yang tinggi. Apa aja ditanyain gitu. Baru kemarin sore, cucu saya si Kenan itu baru umur belum 7 tahun ya, belum 7 tahun. Tiba-tiba dia nanya begini. Ada saya, ada eyang utiknya, ada mamanya. Dia tanya gini, Mah, nanti misalkan mama papa sudah tua nih, misalkan nih udah tua. Terus nanti mama papa mau tinggal sama siapa? Anak 7 tahun. Tinggal sama siapa ya? Katanya gitu. Terus yang utinya, ya sama Kenan boleh enggak? Jadi kayak sekarang papa mama tinggal sama yang uti begini nih gitu. Terus saya masuk gitu. Kamu nih ya masih kecil. Jauh banget pikiranmu. Pikir dulu lah, kamu belajar yang pinter, kamu makan yang pinter biar badan kamu sehat, gemuk, tahu enggak gitu. Ketawa aja. Itulah anak batuta, saudara. Polos, memiliki keingintahuan yang tinggi. Nah, diterapinya bagi kita bagaimana? Orang yang datang kepada Tuhan, yang boleh datang kepada Tuhan Yesus adalah orang yang polos saja, memiliki keingintahuan tentang Tuhan, atau memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Memiliki hati yang lapar haus ingin tahu tentang Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang apa, saudara? Lapar dan haus. Mereka akan dipuaskan. Si orang yang boleh datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima kelegaan, syarat pertama itu harus memiliki hati yang lapar akan kebenaran. Saudaraku, dialah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga kita saat ini, saudaraku. Demikian juga kita saat ini. Kalau kita datang ke gereja nih, saudaraku ya. Kalau kita datang ke gereja, maka kita harus dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan ingin bicara apa ya hari ini ya? Maka saudara akan pulang membawa sesuatu, membawa berkat dari Tuhan. Tetapi kalau seseorang datang ke gereja, tidak memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan, itu digolongkan seperti orang yang bijaksana tadi. Ayat berapa tadi? Ayat 27 kalau salah. Ayat yang keberapa tadi ya? Seperti orang yang bijak tadi, tidak berkenan. Orang bijak pandai. Orang yang merasa dirinya pandai, orang yang merasa dirinya sudah ngerti, orang yang merasa dirinya sudah pinter, orang yang sudah merasa dirinya sudah bijaksana.
Kalau ke gereja cuma hanya pengen tahu siapa sih yang khotbah. Gue pengen tahu apa yang diomongin. Bener nggak yang diomongin? Lebih bagus mana daripada yang di YouTube itu yang sering saya lihat di rumah. Kalau seseorang datang ke gereja dengan hati seperti itu, percayalah, pulang dari gereja tidak akan membawa apa-apa. Zong. Tidak akan membawa apa-apa. Kenapa? Karena hanya orang yang datang dengan hati yang haus akan Tuhan, dengan segala kerendahan hati, ingin tahu apa kata Tuhan hari ini, maka hanya orang itulah yang akan dipuaskan hatinya. Amin, saudaraku. Jadi siapin ya, kalau ke gereja, siapin hatinya benar-benar. Tuhan mau bicara apa ya hari ini ya? Melalui siapa aja, terserah. Tuhan bisa pakai siapa saja. Siapkan hatimu untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Maka saudara akan pulang dan membawa berkat. Saudaraku, ya. Jangan merasa sudah ngerti, sudah pinter, hanya untuk banding-bandingkan. Waduh, zong, saudara pulang tidak akan membawa apa-apa. Membawa gerutuan, iya. Gitu doang. Seperti itu, saudaraku. Nah, jadi orang yang pertama adalah orang yang boleh datang untuk menerima kelegaan itu adalah orang yang memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan, seperti anak kecil itu. Yang kedua dari ayat Matius 11 ayat 28 tadi, coba tayangin lagi Matius 11 ayat 28 tadi. Yang kedua, syarat yang kedua yang boleh datang kepada Tuhan Yesus, memenuhi undangan Tuhan Yesus adalah, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sekali lagi, letih, lesu, berbeban berat ini bukan oleh karena letih dan lesu, oleh karena persoalan-persoalan dunia yang sedang menghimpit. Capek saya jadi orang yang nggak punya. Capek saya berdoa nggak sembuh-sembuh. Bukan itu, saudaraku. Ya. Yang dimaksud di sini letih lesu ini bukan dari itu. Tapi yang dimaksud letih lesu ini adalah orang yang sudah bekerja keras, sudah berusaha keras untuk apa? Untuk melepaskan diri dari dosa yang membebani hidupnya. Gitu loh. Orang kerja keras, usaha keras untuk terlepas dari dosa yang selama membebani hidupnya, sehingga dia letih lesu. Itulah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau pada zaman dulu, orang Yahudi itu begini. Orang Yahudi dulu kan ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan sebenarnya kan cuma 10 perintah Allah. Tapi oleh para imam-imam, oleh orang-orang Farisi itu dikembangkan menjadi 623, 632 ya, lupa saya. 600 lebih aturan-aturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Tidak boleh tidak. Sehingga apa yang terjadi? Hukum Taurat itu menjadi suatu beban yang berat bagi bangsa Israel. Mereka berusaha mati-matian untuk menggenapi, untuk melakukan hukum Taurat, aturan-aturan itu. Tapi tidak bisa. Sangat sulit. Nah, dengan tidak bisa itu, maka bangsa Israel pada waktu itu menyadari, aduh kalau saya tidak bisa melakukan hukum Taurat ini, berarti saya ini termasuk orang yang berdosa. Aduh bagaimana ini? Nah, inilah orang-orang seperti yang dipanggil itu, yang diundang Tuhan. Kalau zaman kita sekarang ini bagaimana? Kalau zaman kita sekarang begini, orang-orang yang dipanggil ini adalah orang-orang yang begini. Orang-orang yang mulai memiliki pergumulan dengan dosa. Begini misalnya, aduh bagaimana ya? Saya sebenarnya nggak mau loh jatuh dalam dosa lagi, marah-marah lagi, mukul orang lagi. Saya sebenarnya nggak mau loh. Itu apa jatuh dalam main judi online, saya sebenarnya nggak mau judi. Sebenarnya saya itu tidak mau mabuk-mabukan lagi, saya nggak mau sebenarnya. Saya sebenarnya tidak mau jatuh dalam dosa seks, pornografi, saya nggak mau. Saya mau keluar dari sana. Tapi saya sudah mencoba, saya sudah berusaha, tapi nggak bisa. Aduh, gimana nih Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Tuh mati deh kalau begini caranya, terus-terusan begini. Mampus gua. Nah, orang yang seperti itulah yang memenuhi syarat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang menyadari keberdosaannya,
dan tidak mampu keluar dari dosanya dengan kekuatannya sendiri, sehingga mereka terbeban berat oleh dosa itu. Nah, orang yang seperti itu, Tuhan, sini, datang kepada aku. Kamu akan saya beri kelegaan. Gitu, saudaraku. Sampai sini paham ya, saudara ya? Jadi yang diundang adalah orang satu yang memiliki hati lapar haus akan kebenaran, dua orang yang sudah bekerja keras ingin lepas dari dosa dan tidak mampu, diundang Tuhan, datang padaku. Nah, lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Setelah datang pada Tuhan Yesus, Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat 29, ya, Matius 11 ayat 29. Setelah kita memiliki yang seperti itu, syarat-syarat yang kita miliki tadi, orang-orang yang dimiliki syarat yang seperti tadi, datang kepada Tuhan Yesus, lalu apa langsung menerima? Tidak. Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, ya, pikulah kuk yang kupasang, ya, kuk itu apa sih? Kuk itu adalah lambang apa ya? Lambang pendisiplinan. Pendisiplinan. Susah banget ngomongnya. Kuk itu kan taruh di sini itu. Didisiplinkan. Lu jalan ya seturut semua gua. Yang mengendalikan toh, yang mendisiplinkan. Selanjutnya kita harus mau mengenakan kuk Tuhan. Artinya kita harus mau bersedia didisiplinkan oleh Tuhan. Kita harus bersedia didewasakan oleh Tuhan. Kita harus bersedia untuk diarahkan oleh Tuhan. Diarahkan kemana? Diarahkan untuk semakin mengerti, memahami siapa Allah itu. Kan orang yang tadi rindu untuk mengenal Tuhan, bagaimana terlepas dari Tuhan. Kita diarahkan untuk bagaimana lebih semakin mengenal. Tadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus, tidak ada orang yang mengenal Bapa selain Anak. Dan orang-orang yang kepadanya Anak berkenan untuk menyatakannya. Jadi kita tidak bisa mengenal Gembala kita, Bapa kita, kalau tidak belajar melalui Yesus, kalau tidak mau didisiplinkan oleh Tuhan Yesus, kalau tidak mau dididik oleh Tuhan Yesus, kalau tidak mau diarahkan oleh Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa mengenal Allah. Itu. Setelah kita bersedia didisiplinkan, selanjutnya langkah kedua apa? Karena aku lemah, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Selanjutnya belajar kepada Tuhan. Belajar apa? Belajar apa? Bukan belajar supaya bisnisnya maju ya. Bukan belajar bagaimana supaya cepat punya anak, bukan. Ini belajar apa? Belajar bagaimana cara Tuhan Yesus hidup di hadapan Bapaknya. Itu. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus bagaimana cara Tuhan Yesus hidup di depan Bapaknya, di hadapan Bapaknya. Bagaimana cara hidup di hadapan Bapaknya? Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus di hadapan Bapaknya? Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa, saudaraku? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Inilah cara hidup Yesus ketika ada di dunia ini. Memberikan, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Kita harus belajar itu. Yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus itu. Makanya beberapa kali sering saya katakan begini. Ya. Seluruh hidup Tuhan Yesus hanya untuk
memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kita harus belajar hidup seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya dimanapun saudara dan saya ditempatkan. Apapun yang dipercayakan kepada kita, sudah jadi pebisnis kah? Jadi ibu rumah tangga kah? Jadi pegawai kah? Jadi guru kah? Jadi karyawan kah? Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah semuanya itu dengan segenap hati untuk apa, saudaraku? Menyenangkan hati Tuhan. Itu loh, saudaraku. Karena kemarin Pak Kinoto menyampaikan ibadah yang sejati, karena itulah ibadahmu yang sejati. Karena itulah ibadah kita yang sejati itu di situ. Seluruh hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Bapak kita. Itulah yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus. Itulah kehendak Tuhan Yesus supaya kita belajar kepada Dia bagaimana cara hidup di hadapan Bapa. Menyelesaikan setiap persoalan permasalahan yang menghimpit kita dengan respon yang benar. Respon yang sesuai dengan hati, pikiran Tuhan. Karena ketika kita didisiplinkan, maka kita didisiplinkan setiap hari baca firman misalkan. Didisiplinkan untuk setiap hari saat teduh. Makin hari kita mengenal Tuhan. Makin hari kita mengenal pikiran Tuhan, perasaannya Tuhan. Dengan demikian ketika ada persoalan datang menghimpit kita bisa meresponi dengan benar dan kita bisa menjalaninya dengan respon yang benar sesuai dengan pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Nah, ketika hal itu menjadi hal utama dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketika mengerti bahwa seluruh hidup saya itu sebenarnya tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa itu tujuan utama hidup kita, maka dikatakan kelegaan dari Tuhan itu, kau akan mengenali siapa Allahmu, kau akan mengenali siapa gembalamu, siapa yang memelihara engkau, siapa yang melindungi engkau, siapa yang menyediakan segala kebutuhan kepada engkau, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu akan memenuhi hati dan roh jiwamu. Amin, saudaraku. Itu, saudaraku. Itulah kelegaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Persoalan boleh ada, memang akan ada terus. Bedanya dengan orang di luar sana bagaimana? Orang di luar sana ketika ada persoalan masalah yang berat, mungkin mereka akan stres. Tetapi ketika kita ada persoalan permasalahan yang menghimpit kita menjadi seperti domba tadi. Persoalan permasalahan itu tidak akan bisa merenggut kelegaan, kepuasan, kedamaian yang ada dalam hati kita yang datang dari Tuhan itu. Amin, saudaraku. Itulah yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi hanya orang yang memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan yang boleh datang kepada Tuhan. Yang kedua, yang sudah capek untuk terlepas dari dosa tidak bisa datang kepada Tuhan. Lalu setelah datang kepada Tuhan, siap untuk dididik, didewasakan, belajar bagaimana Tuhan hidup di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Itu kita akan menerima kelegaan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara menginginkan hal itu. Yang sudah memiliki, pertahankan itu. Tapi yang belum memilikinya, Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Dan percayalah, ketika saudara tidak mampu, maka Tuhan akan berikan kemampuan. Selesai itu saja. Kiranya Tuhan memberikan pengertian yang baru kepada kita pada hari ini, supaya kita tidak salah pengharapan, tapi kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berikan pengertian yang semakin luas kepada kami, bahwa kelegaan yang Kau tawarkan kepada kami bukan kelegaan, kelepasan dari persoalan-persoalan di dunia ini.
Tapi kelegaan yang kau tawarkan adalah kelegaan yang meliputi kelegaan dalam roh jiwa kami, kepuasan dalam roh jiwa kami. Oleh karena kami mengenal siapa Allah kami yang kami sembah. Kalau kami sebagai orang tua saja, kami mengerti apa yang dibutuhkan anak-anak kami akan memberikan pada waktunya. Dan ketika anak-anak kami mengalami masalah, kami akan turun tangan pada waktunya. Demikian juga kami memiliki Bapa di surga. Engkau perhatikan kami, Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan, kami perlukan pada waktunya. Dan tangan-Mu akan menolong kami pada waktunya yang tepat. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, itulah janji-Mu Tuhan. Sehingga hati kami tetap dipenuhi oleh kelegaan yang daripada Engkau, damai sejahtera daripada Engkau, yang melampaui segala akal pikiran itu, yang tidak bisa direnggut oleh dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, saya undang Pak Kinoto untuk memimpin perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dapat mempersiapkan anggur, roti dan anggur yang telah dikirim oleh kelompok sel Bapak Ibu ke rumah. Apabila jemaat Tuhan yang beribadah di rumah belum menerimanya, dapat menyiapkan roti atau biskuit, anggur atau sirup atau teh. Saya persilakan. Pelayan perjamuan dapat saya persilakan maju ke depan. Apakah jemaat di gereja ada yang belum menerima roti dan anggur dapat mengangkat tangan? Para pelayan akan memberikan kepada Bapak Ibu semua. Kalau sudah menerima semua, saya ajak kita, saya undang kita semua bangkit berdiri, termasuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Mari kita angkat roti di atas, dengan tangan kita di atas kepala kita. Bapak Ibu, bukankah roti yang kita pegang ini, yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan kita imani firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, kita angkat gelas. Bapak Ibu, bukankah anggur, cawan ini adalah darah Tuhan yang dicurahkan menjadi persekutuan dengan kita? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur dari cawan kita. Mari kita ucap syukur. Naikkan syukur kita. Ingat, Tuhan Yesus, anggur yang kita minum dan roti yang kita makan adalah peringatan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, mati, dibangkitkan pada hari ketiga untuk menebus dosa kita. Mari ingat kebaikan Tuhan, ucapkan syukur. Ucapkan syukur karena Ia telah menebus kita. Kami mengucap syukur, terima kasih atas penebusan-Mu. Terima kasih Kau telah mati bagi kami, sehingga kami boleh hidup, sehingga kami boleh menikmati hidup karena Kau telah mati bagi kami. Kau telah menebus kami atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai, namun persekutuan, penyertaan Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Terimalah kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita sepanjang hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.